berhenti scroll sebentar. Karena ada 2 nama yang hilang di hutan Panama, dan sampai hari ini, bikin dunia nggak bisa tidur. Kalau kamu suka misteri dunia yang bikin mikir, tekan subscribe sekarang dan nyalain loncengnya. Malam ini, kita buka satu kasus yang kelihatannya sederhana. Tapi makin digali, makin gelap. Tahun 2014, Panama mendadak jadi pusat perhatian karena 2 turis muda lenyap begitu saja. Mereka berasal dari Belanda dan namanya Chris Kremers dan Lisan Froon. Mereka berangkat bukan buat cari sensasi, tapi buat liburan panjang dan belajar budaya. Usia Lisan saat itu 22 tahun. Usia Chris saat itu 21 tahun. Keduanya baru selesai studi di bidang yang berbeda. Mereka sempat bekerja bareng di sebuah kafe di Belanda. Mereka nabung selama berbulan-bulan demi perjalanan sekali seumur hidup. Target mereka 6 minggu di Panama. Rencananya, mereka mau belajar bahasa Spanyol dengan serius. Mereka juga mau jadi relawan, mengajar anak-anak, dan ikut kegiatan sosial. Panama sendiri sering disebut negeri transit karena posisinya di antara Karibia dan Pasifik. Negara itu kecil, tapi jalur wisata alamnya terkenal menggoda. Hutan, sungai, dan jalur pendakian di sana jadi magnet untuk turis. Chris dan Lisan pun masuk ke pola perjalanan itu. Pada 15 Maret tahun 2014, mereka berangkat dari Amsterdam. Perjalanan mereka melewati beberapa titik sebelum akhirnya tiba di Panama. Di awal, semuanya terlihat seperti liburan impian. Mereka belajar bahasa, bertemu teman baru, dan menikmati pantai. Mereka mencoba banyak aktivitas wisata seperti snorkeling dan kelas memasak. 2 minggu pertama terisi momen yang kelihatan aman dan bahagia. Lalu datang perubahan kecil yang terasa sepele, tapi menggeser semuanya. Jadwal relawan mereka diminta mundur beberapa hari oleh pihak tempat kegiatan. Buat orang yang cuma punya 6 minggu, penundaan itu terasa seperti waktu yang terbuang. Mereka memutuskan mengisi hari-hari kosong dengan eksplorasi sekitar Boquete. Boquete adalah kota kecil yang sering jadi base camp pendakian. Mereka tinggal di rumah seorang perempuan lokal yang sering menerima tamu internasional. Suasana hari-hari mereka di sana terlihat normal sampai akhirnya masuk tanggal 1 April tahun 2014, siang itu. Sekitar pukul 11, mereka pamit untuk berjalan ke area alam. Mereka menyebut ingin menyusuri jalur Pianista Trail yang dekat dengan Boquete. Mereka juga sempat membawa anjing milik pemilik rumah. Dari luar, itu terdengar seperti jalan santai yang ringan. Ada juga informasi yang terasa bertabrakan soal rencana mereka hari itu. Sebagian catatan menyebut mereka hanya mau keliling kota. Sebagian lagi menunjukkan mereka benar-benar masuk ke jalur hiking. Yang jelas, mereka pergi dan sore itu matahari turun tanpa mereka kembali. Saat langit mulai gelap, pemilik rumah mulai gelisah. Ia mencoba berpikir positif dan mengira mereka mungkin masih di kota. Lalu, hal pertama yang bikin jantung orang jatuh adalah anjing itu pulang sendirian. Anjingnya kembali, tapi Chris dan Lisan tidak. Malam itu pencarian kecil dimulai di sekitar rumah dan area terdekat. Tidak ada jejak yang jelas. Keesokan paginya, tanggal 2 April, situasinya makin aneh. Seorang pemandu wisata menelepon karena mereka tidak muncul untuk jadwal yang seharusnya. Itu berarti mereka bukan cuma telat pulang, tapi benar-benar hilang. Laporan dibuat dan pihak lokal mulai bergerak. Pada 3 April, pencarian di sekitar Pianista Trail
dilakukan. Beberapa warga ikut membantu menyisir jalur. Namun 2 gadis itu tetap tidak ditemukan. Hari berganti dan rasa panik makin besar. Beberapa hari kemudian, keluarga mereka datang dari Belanda. Tim dari Belanda ikut dikerahkan, termasuk anjing pelacak dan detektif. Upaya pencarian berlangsung dengan tenaga besar dan biaya yang tidak kecil. Hadiah puluhan ribu dolar sempat ditawarkan untuk informasi yang valid, tapi hasilnya tetap nihil. Rasanya seperti 2 orang itu benar-benar ditelan bumi. Lalu waktu melompat 10 minggu setelah mereka menghilang. Seorang perempuan lokal datang ke kantor polisi membawa laporan penting. Ia menemukan sebuah ransel biru di tepi sungai dekat area persawahan. Lokasinya jauh dari jalur tempat mereka terakhir. Terlihat jaraknya juga jauh dari tempat tinggal mereka di Bokuete. Yang bikin aneh, si penemu mengaku sebelumnya pernah melewati tempat itu dan belum melihat ransel tersebut. Polisi membuka ransel itu dan mendapati isi yang bikin merinding. Ada kacamata, uang tunai sekitar 80 euro, botol air, dan kamera. Di dalamnya juga ada 2 ponsel, iPhone 4 milik Chris dan Samsung milik Lisan. Tidak ada kompas, power bank, atau kunci kamar yang biasanya dibawa. Barang-barang itu terlihat rapi, bersih, kering, dan masih berfungsi. Ranselnya pun tampak seperti baru, padahal area itu disebut sering diguyur hujan deras selama berminggu-minggu. Dari titik ini, kasusnya berubah dari pencarian menjadi investigasi bukti. Polisi memeriksa riwayat panggilan di 2 ponsel itu. Mereka menemukan upaya berulang untuk menghubungi nomor darurat sejak 1 April. Upaya itu berlangsung sampai sekitar 11 April. Artinya, selama beberapa hari setelah hilang, mereka kemungkinan masih hidup. Namun, hanya 1 panggilan yang sempat tersambung, dan koneksinya hanya bertahan sekitar 1 detik. Sinyal di hutan bisa buruk, tapi pola ini tetap menimbulkan pertanyaan. Pada 5 April pagi, ponsel Lisan mati karena baterai habis. Sejak itu, tidak ada aktivitas lagi dari ponsel tersebut. Ponsel Chris masih sempat hidap mote beberapa kali setelahnya. Pada 6 April, ada percobaan memasukkan password ponsel Chris berkali-kali dengan hasil salah. Percobaan itu berhenti. Lalu ponselnya akhirnya mati pada 11 April. Tanpa power bank, bertahannya ponsel itu selama berhari-hari terasa janggal. Polisi lalu memeriksa isi kamera digital yang ditemukan. Ada ratusan foto di dalamnya, termasuk rangkaian terakhir pada 1 April. Beberapa foto menunjukkan mereka berjalan di jalur hutan, seperti pendaki pada umumnya. Namun setelah titik tertentu, suasana foto berubah menjadi lebih dingin. Ada foto Chris yang tampak sendirian dengan jarak yang terasa jauh. Latar di belakangnya terlihat lebih gelap dibanding foto-foto sebelumnya. Itu membuat banyak orang bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di antara jeda foto? Keanehan tidak berhenti di foto siang hari. Polisi juga menemukan puluhan foto lain yang diambil malam hari. Foto-foto itu bukan pemandangan wisata, melainkan potongan kecil yang acak. Ada foto tanah, ada foto ranting, ada foto pohon dari sudut yang tidak biasa. Ada foto yang memperlihatkan plastik merah yang seolah sengaja ditaruh sebagai penanda. Ada juga foto yang tampak seperti upaya membuat sinyal darurat. Dan satu foto yang paling banyak dibahas adalah foto rambut Chris yang terlihat bersih. Orang heran, bagaimana rambut bisa tampak rapi setelah berhari-hari
hilang di hutan. Tim investigator kemudian kembali ke area tempat ransel itu ditemukan. Di sana mereka menemukan celana jeans pendek milik Chris. Celana itu terlipat rapi di atas batu dekat sungai. Posisi rapi itu terasa tidak cocok dengan narasi terseret arus atau jatuh. Pertanyaan sederhana muncul. Siapa yang melipatnya dan kenapa ditaruh di situ? Pencarian lanjutan tetap dilakukan, tapi tubuh mereka tidak ditemukan utuh. Sekitar 2 bulan setelah ransel ditemukan, bukti baru muncul. Polisi menemukan tulang panggul manusia. Polisi juga menemukan sepatu boot sebelah kiri. Di dalam boot itu masih ada bagian kaki. Kondisinya sudah mulai membusuk saat ditemukan. Lokasi boot itu disebut tersembunyi dan sulit terlihat tanpa pencarian khusus. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 tulang manusia ditemukan tersebar di area yang sama. Tes DNA mengidentifikasi tulang panggul itu cocok dengan Chris. Sementara, potongan kaki dalam boot dikaitkan dengan lisan. Di antara temuan itu, ada juga sisa tulang dari orang lain yang tidak dikenal. Karena yang tersisa hanya fragmen, penyebab pasti kematian mereka sulit dipastikan. Analisis menyebut sebagian tulang lisan menunjukkan pembusukan yang dinilai alami. Namun, ada catatan bahwa sebagian tulang Chris tampak mengalami pemutihan. Perbedaan itu memicu dugaan bahwa waktu kematian mereka mungkin tidak sama dari sini. 2 kesimpulan resmi pun muncul dan saling berseberangan. Tim forensik Belanda menyatakan kemungkinan besar ini kecelakaan. Tim forensik Panama menyebut ada peluang keterlibatan tindakan kriminal. Ketika kesimpulan tidak tunggal, publik mengisi ruang kosong dengan teori. Teori pertama menyebut mereka tersesat, terluka, lalu kehabisan energi. Dalam skenario ini, mereka mencoba menelepon bantuan, tapi sinyal tidak pernah berpihak. Salah satu dari mereka mungkin jatuh dan cedera parah. Yang lain mungkin mencoba mencari jalan keluar, lalu ikut mengalami kecelakaan. Password yang salah di ponsel Chris bisa berarti ponsel itu dipakai orang yang panik atau bukan pemiliknya. Teori ini terasa masuk akal di atas kertas, sampai kamu ingat ransel yang terlalu bersih. Teori kedua mengarah ke kemungkinan adanya orang lain di balik hilangnya mereka. Dasarnya adalah beberapa detail yang terasa tidak konsisten dari rute dan jadwal hari itu. Ada juga klaim saksi anonim yang menyebut mereka sempat terlihat bersama 2 pemuda sebelum mendaki. Seorang sopir taksi disebut memberi jam keberangkatan yang berbeda dari jam yang terlihat di foto. Dalam teori ini, ransel rapi dan jeans terlipat dianggap sebagai tanda ada intervensi manusia. Ada pula pembahasan tentang satu foto yang hilang dari urutan file kamera. Foto yang hilang itu dianggap bisa menjadi petunjuk kuat yang sengaja dihapus. Tapi tanpa file itu, semua orang hanya bisa menebak dari bayangan. Teori ketiga membawa kasus ini ke wilayah yang lebih gelap dan sensitif. Teori ini menyebut kemungkinan mereka menjadi korban ritual atau persembahan. Panama memang memiliki banyak komunitas adat dengan tradisi yang beragam. Sebagian besar komunitas itu dikenal damai dan hidup berdampingan dengan modernitas. Namun rumor tentang praktik ekstrim selalu mudah menyebar saat kasus tidak punya jawaban. Ada peristiwa lain di Panama pada tahun berbeda yang sering dipakai orang sebagai pembanding. Karena itulah beberapa orang mengaitkan hilangnya mereka dengan isu ritual. Masalahnya, teori ini sering berdiri di atas ketakutan,
bukan bukti. Dan justru disinilah misteri menjadi semakin berbahaya. Karena opini bisa mengalahkan fakta. Sampai sekarang, banyak orang merasa teori kecelakaan belum menjawab keanehan barang bukti ransel bersih yang muncul setelah 10 minggu. Terasa seperti potongan puzzle yang tidak pas. Celana terlipat rapi di batu sungai, juga seperti pesan yang tidak ditulis. Foto-foto malam yang acak membuat orang merasa ada situasi darurat yang tidak pernah terdengar. Riwayat panggilan darurat menunjukkan usaha bertahan yang panjang, tapi peta terakhir mereka tetap kabur. Kasus ini pada akhirnya menjadi kombinasi antara alam yang liar dan informasi yang terputus. Hutan bisa menyesatkan, tapi manusia juga bisa menyembunyikan. Dan ketika keduanya bertemu, kebenaran jadi sulit digenggam. Yang kita tahu, dua gadis itu berangkat untuk hidup, bukan untuk hilang. Mereka datang dengan rencana mengajar, belajar, dan pulang membawa cerita. Yang pulang justru ransel, ponsel, dan foto-foto yang penuh tanda tanya. Setiap detail kecil di kasus ini terasa seperti pintu yang setengah terbuka. Kamu bisa melihat celahnya, tapi kamu tidak pernah benar-benar masuk ke dalam. Kalau kamu berada di posisi keluarga mereka, ketidakpastian itu lebih menyakitkan daripada jawaban pahit. Dan itulah alasan kasus ini terus dibicarakan bertahan-tahan setelahnya. Karena ini bukan hanya soal hilang, tapi soal jejak yang seperti sengaja diputus. Sekarang, aku mau kamu bayangin satu hal sederhana. Dua ponsel berdering di hutan, berkali-kali, tapi tidak ada yang mengangkat. Dan di tempat lain, dunia tetap berjalan seperti biasa. Kalau kamu punya teori sendiri yang lebih masuk akal, simpan dulu di kepala, karena kita akan bahas di episode lain. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, tapi tetap pakai logika dan empati. Kalau kamu suka format investigasi yang rapi dan gelap seperti ini, tekan like, biar aku tahu. Jangan lupa subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan kasus misteri dunia berikutnya. Di Atlas Misteri, kita nggak mengejar sensasi, tapi mengejar detail. Karena di detail kecil, biasanya jawabannya bersembunyi. Dan kadang, jawaban itu lebih menyeramkan daripada hutan itu sendiri. Sampai di sini dulu jejaknya, tapi misterinya belum selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan pastikan lonceng notifikasinya sudah menyala.